pemirsa around the world, sekarang kita lagi di Phuket Town. Ini adalah senternya Phuket atau di tengah kotanya kota Phuket. Dan kalian bisa lihat di sini lebih sibuk dan sekarang udah sekitar hampir jam 6 sore. Aku akan ngajak kalian untuk ngeliat-liat di sekitar sini ada apa aja. Kemudian setelah ini nanti kita bakalan makan seperti biasa. Kita akan coba kuliner yang ada di Thailand. Jadi ikutin aku terus jalan-jalan di kota Phuket di tengah kotanya. Yuhu. Jadi hari ini aku ditemenin sama dua orang Indonesia. Ini Kak Erika dan juga teman yang aku baru kenal hari ini. Aku juga baru namanya Devi juga. Jadi Devi dan Devi. Jadi aku Devi Sasaskaya akan ngajak kalian jalan-jalan bersama dengan mereka. Kita akan makan-makan dan traveling hari ini. Ikutin kita. Bye-bye. Jadi kalau di Phuket Town ini orang itu biasanya jalan kaki, guys. Banyak yang jalan kaki karena di sini kalau mau cari parkir, kalau misalnya kalian rental mobil atau motor tuh lebih kayak susah gitu loh parkirannya, soalnya rame. Nah, kalian bisa lihat di situ tuh kayak ada toko pakaian gitu, dan di sini juga. Jadi dia tuh kayak toko pakaian yang kayak ada di Bali gitu loh, guys. Kurang lebih lah ya. Hampir sama juga barang-barang yang ada di sini. Misalnya kayak ini harganya cuma 100 baht, sekitar 50.000. Kayak baju-baju kaos gitu. Di sini ada tempat kayak oleh-oleh ya, jadi kalian bisa beli tempelan-tempelan kulkas itu banyak banget di sini. Terus aksesoris, harganya juga sekitar 50 ribuan kalau misalkan dirupiahin. Ada gajah, ada ular. Jadi ini juga tempat aksesoris ya guys. Cuman di sini nih kayaknya jauh lebih murah daripada tempat yang tadi karena di sini nih lebih ke kayak yang umum gitu loh. Ada makanan-makanan Thai juga. Contohnya di sini nih yang paling sering banget orang beli untuk oleh-oleh adalah ini. Ini tuh kayak mango kering, dried mango, kayak dijemur gitu ya kayaknya. Iya, kayak keripik mangonya Thai banget. Dan ini harganya sekitar 50.000. Ini kayak ada keripik nangka, terus manggis, durian. Durian adalah yang paling ditunggu-tunggu banyak orang kalau misalnya ke Thailand. Terus ini pisang. Ini nih yang enak banget biasanya sih, dua ini rekomendasi banget. Sama kayak crispy delicious coconut also. Jadi kayak kelapa dikeringin juga. Nah sekarang kita akan masuk untuk lihat toko yang lumayan unik menurut aku kayak di Kuta Bali ya. Jadi kayak ada tas-tas rajut kayak gini dan ini tuh sekitaran hampir 500 ribuan harganya. 1000 baht kayak 500 ribu. Oh, beautiful. Look, lihat nih, mereka punya kayak anting-anting gitu loh, guys. Dan ini tuh unik, kayak homemade gitu. Harganya sekitar berapa ini? Kayak sekitar 300 ribuan. It's like to put the glass, right? I want to buy this. Kayaknya aku mau beli ini deh. Lumayan kan, cantik. Ini juga lucu. Ini harganya bagus lagi nih, 4.450. Ini sekitaran 200.000 ya guys harganya. Terus yang ini nih sekitaran hampir sama juga, hampir 200.000 gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli souvenir, kalau misalkan ada yang pengen beli souvenir kayak dari Thailand gitu, kalian bisa datang ke sini karena ini memang mereka buat sendiri gitu pakai tangan. Oke. Nah ini tasnya kalau misalkan dirupiahin itu sekitar 1.500.000. Ya, terus ini juga sekitar 1.500.000 atau 800.000 gitu sih, kayaknya sekitar 800 deh kalau misalnya dirupiahin, karena ini tuh kayak 800
Ya 800-an. Jadi kalau misalnya 2 ini 1.600.000 atau 1.500.000 gitu. Worth it sih karena cantik banget. Jadi dapat satu oleh-oleh dari toko ini guys. Lumayan ya. Ini harganya sekitar 200 ribuan, kayak mangkuk gitu, lumayan buat sarapan. Guys, ada sesuatu yang menarik. Kalian bisa lihat ya. Tas durian. Tas apa ini? Apa sih namanya ini? Kulit landa? Bukan? Bukan. Oh iya, Ikan buntal. Ikan buntal. Wah, ini gajah. Tas pete. Ya ampun. Oh, ikan asin. Tas ikan asin. Kreatif ya, Bun. Terus yang tas ikan asin, Bun. Tas ikan asin. Gantungan kunci juga menarik banget. Nah, ini juga contoh salah satu souvenir yang banyak di sini adalah kayak souvenir-souvenir kayak patung gini yang bisa dibeli. Terus ada juga yang menarik tuh biasanya, tau ya kalau misalnya di Thailand tuh ada kayak pokoknya souvenir-souvenir yang unik gitu loh guys. Terus kayak ini kan pensil, tapi nggak tahu ini pensil bisa dipakai apa enggak, tapi ada tulisan Phuketnya, kayaknya bisa deh untuk drawing gitu, kayak untuk gambar gitu. Dan ini harganya sekitar 70 ribuan. Pokoknya kalau misalkan mau beli souvenir-souvenir kayak gini tuh, kalau misalkan kalian ke Phuket Thailand, siapin aja duit 30 ribu sampai 50 ribu sampai 100 ribu gitu, cukup lah untuk beli 1-2 souvenir untuk keluarga di rumah. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih yang tadi ya. Ini kayak dompet kecil gitu, tapi dompet ikan asin guys. Jadi ini juga bisa buat souvenir. How much is this? Kayaknya bukan. Ah, 590, berarti sekitar 80 dikali 3, 240 ribuan. Ini 240 ribuan yang sebesar ini. Dia memang kayak kerajinan tangan gitu loh, memang ada price. Nah, sekarang kalian lagi lihat spot yang bagus banget buat foto. Ini tuh cafe guys, aku udah sering banget datang ke sini. Jadi kayak ada tempat untuk makan kue gitu di dalamnya, untuk makan dessert. Terus ini biasanya orang foto-foto di sini. Nah, jadi spotnya kalau misalnya kalian mau foto itu seperti ini ya guys. Jadi aku tunjukin. Kalian duduk. Ke salah satu kafe yang hits banget di Phuket Town. Kayaknya aku nggak tahu gimana cara buka itu. Harus request. Ini aku bakalan masuk. Lihat nih kuenya. Kalau misalkan kalian ke Phuket City, cafe ini itu yang paling banyak dikunjungi oleh turis. Kalian bisa lihat bule-bule di belakang. Karena memang seenak itu guys, kuenya enak, minumannya enak. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen cari dessert atau kayak cemilan-cemilan kue-kue yang lucu-lucu kayak Instagramable, bisa kalian foto-foto. Wajib banget untuk datang ke cafe ini. Namanya Phuket Craft and Cafe Aungku. Jadi kalian coba datangin, oke? Okay? Jadi itu tadi kita pesan 3 ice peach tea, honey peach tea gitu, dan itu harganya sekitar 65.000, berarti 3 sekitar 180.000. Terus sama kue itu sekitar 250 ribuan untuk 3 orang ya. Worth it sih, kita bakal lihat seenak apa. Kita bakal cobain. Nah, sekarang kita coba honey peach tea. Aduh guys, tadi lupa bilang kurangin gula, soalnya kayaknya terlalu manis. Tapi nggak apa-apa deh, cantik.
Jujur ini enak. Approved. Ada bau-bau. Dia tuh beneran nggak ada gulanya, cuman kayak honey gitu loh. Jadi kayak madu doang, nggak ada gulanya. Enak, approve. Apalagi di cuaca Phuket yang panas, padahal malam pun panas, kita berkeringat kalau kita di luar. Jadi ber-AC, ada minuman ini. Sip. Sekarang Kak Erika akan mencoba kue Signature-nya. ya. Oh ini memang kayak yang disukain mereka gitu ya? Iya, kayaknya sih khasnya dari cafe ini. Oh gitu, kayak favoritnya gitu ya? Kayak best seller gitu ya? Dan iya, signature-nya. Oke, kita akan lihat dia mencobanya. Coba dulu ya. Ya, coba silakan. Lembut ya teksturnya tuh. Lembut Kayak kayaknya. chiffon cake. Iya. Enak gimana sis? Enak. Dia kayak brownie tapi lembut. Oh dia brownie gitu ya? Oh cheesecake ya? Kayak ada cheese-nya. Iya, katanya cheesecake ya. Iya. Iya. Gitu. Tapi agak padat cheesecake. Coba kita lihat di sini. Jadi Kak Erika ini dia itu rajin banget olahraga guys. Jadi dia itu suaminya orang Itali dan aku suaminya orang Rusia. Kita tinggal di Phuket sudah lama dan itu baru tuh, itu generasi baru 2 bulan di Phuket juga kerja dia di sini gitu. Jadi kita hangout sama-sama untuk coba makanan, untuk traveling. Nih kita kasih kalian ya. Oh aku ya. Aku guys, bukan kalian. Gimana? Enak. Not so sweet ya, nggak terlalu manis dia. Guys, biasanya kalau misalnya di Phuket tahun ini tuh ada orang-orang syuting nih. Aku tunjukin dengan kalian ya. Itu mereka lagi syuting. Mereka syuting, aku juga syuting. Cuman bedanya mereka ada kayak bawa lampu-lampu sama tim gitu loh. Kalau kita timnya bertiga aja.